Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sobat Kairos yang terkasih, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Belakangan ini masih terdapat penambahan sekitar 3.000-an kasus setiap harinya. Jumlah pasien sembuh memang meningkat dan jumlah pasien meninggal terbilang sangat rendah dibanding gelombang 1, 2, dan 3 pada waktu yang lalu. Nah, kalau kita mengingat kenaikan kasus pada gelombang 1 dan 2 COVID-19, khususnya ketika varian Delta merajalela di Indonesia, ada sekitar 50 ribuan kasus positif per harinya, serta angka kematian pun cukup tinggi. Gejalanya lebih berat dari varian sebelumnya. Rumah sakit penuh dan terjadi kelangkaan tabung oksigen plus penerapan PPKM level 4 oleh pemerintah. Pada situasi tersebut, begitu banyaknya masyarakat yang dikuasai rasa khawatir. Berdiam diri di rumah khawatir, apalagi melangkah keluar rumah lebih khawatir lagi. Bahkan untuk sekadar mengambil paket yang diletakkan atau digantung di depan rumah pun khawatir. Harus semprot sana semprot sini dengan menggunakan hand sanitizer. Meski sudah berulang kali diingatkan oleh pemerintah supaya masyarakat tidak khawatir agar imunnya tidak turun dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik, nyatanya kebanyakan orang masih saja merasa takut dan khawatir secara berlebihan. Memang pada dasarnya khawatir itu bisa dikatakan sudah menjadi bagian hidup kita. Adalah bohong jika ada orang berkata bahwa seumur hidup dia tidak pernah khawatir. Namun Sobat Kairos, meski merasa khawatir itu wajar, tapi kita diingatkan agar jangan larut dalam kekhawatiran setiap hari, bahkan keterusan hidup dalam kekhawatiran. Firman Tuhan hari ini menantang kita dengan bertanya, siapa di antara Sobat Kairos yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta dalam jalan hidupnya? Adakah? Ternyata rasa khawatir tidak membuat hidup kita lebih baik. Rasa khawatir justru membuat kita gelisah, menyiksa dan membuat pikiran kita semakin kacau serta mengganggu sukacita kita. Dampaknya, jalan hidup kita bukannya bertambah, yang ada justru semakin berkurang karena kekhawatiran itu justru memakan kesehatan dan memperpendek kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Serahkanlah segala hidupmu kepada Tuhan, sebab pada dasarnya Dialah yang memelihara hidup kita. Sebesar apapun masalah atau keadaan yang terjadi di sekitar kita, itu tidaklah sebanding dengan besarnya kuasa Tuhan dalam memelihara hidup kita. Maka jangan khawatir akan keberlangsungan hidupmu, sebab masa hidupmu, masa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ia yang berkuasa untuk memperpendek sekaligus memperpanjangnya sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari saja seperti kata Yesus. Selebihnya, upayakan berpikir positif dan berserah dirilah pada Dia yang memelihara hidup kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetaplah menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa.
Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!